Hai, di video hari ini aku mau kasih tunjuk kegiatan keluarga aku selama social distancing. Tapi sebelum itu aku mau kasih tahu apa itu social distancing. Nah, social distancing adalah kegiatan menjaga jarak atau serangkaian tindakan pengendalian infeksi yang dimaksudkan untuk menghentikan atau memperlambat penyebaran virus atau penyakit menular. Nah, dalam kasus kali ini yaitu penyebaran virus corona. Nah, tujuan dari pembatasan sosial adalah untuk mengurangi kemungkinan kontak antara orang yang terinfeksi dan orang yang tidak terinfeksi, sehingga dapat meminimalkan penularan penyakit dan terutama pada kematian. Nah, kali ini salah satu tindakan dari social distancing adalah stay at home. Nah, mengapa kita harus stay at home? Karena dengan stay at home kita dapat mengurangi penyebaran virus corona tersebut, karena kita jadi tidak berinteraksi dengan orang-orang lain, karena kan kita nggak tahu mana orang yang terinfeksi mana yang tidak, sehingga dengan Dari mulai pagi, aktivitas yang aku lakukan adalah memasak untuk orang-orang rumah. Tidak banyak yang berubah dalam keluarga kami pada situasi social distancing seperti ini. Kami tetap berkumpul untuk mengobrol dan juga menonton televisi. Tetapi, setiap pukul 9 pagi, kami berjemur di bawah sinar matahari yang tujuannya adalah menangkal virus-virus COVID-19. Nah, kalau sudah malam seperti ini, biasanya kami menyelesaikan pekerjaan kami masing-masing. Budeku menyelesaikan pekerjaannya dari kampus, sedangkan aku mengerjakan tugas-tugas yang diberikan ibu bapak guru melalui online. Nah, begitulah kegiatan keluarga kami di situasi social distancing saat ini. Ya, walaupun tidak banyak yang berubah, tapi itulah aktivitas kami sehari-hari. Jadi, mengapa perlu social distancing? Terus perlu stay at home dalam menghadapi COVID-19? Terus gimana Bude sarannya kepada masyarakat untuk menghadapi situasi saat ini? Oke, COVID-19 ini adalah virus yang sangat agresif, sangat cepat berkembang, dan sangat merugikan kesehatan manusia. Nah, artinya kita menjaga jarak fisik minimum 1,5 meter. Manakala ada orang yang terpapar COVID-19 bersin, batuk, atau sisi, maka ludah atau lendir yang keluar apalagi bersentuhan. Nah, masalahnya adalah kita tidak tahu siapa yang sudah terpapar virus itu. Oleh karena itu, demi keamanan, maka sebaiknya kita jaga jarak dengan siapa saja atau melakukan social distancing. Nah, apa akibatnya secara sosial jika kita bersentuhan? Maksudnya apa akibatnya secara sosial jika kita tidak boleh bersentuhan? Ini artinya kita ini akan melawan perilaku sosial dalam mengungkapkan rasa hormat, rasa sayang, rasa kangen dengan keluarga, teman, sahabat, atasan, dan bawahan, dan sebagainya, yang dulunya perilaku itu dinyatakan dengan bersalaman, cium tangan, berpelukan, cipika-cipiki. Sekarang harus berubah. Jadi ajaran telepatis itu nggak laku lagi sekarang. Nah, apa makna sosialnya dan apa sarannya?
ada perubahan simbol-simbol hubungan sosial yang selama ini telah membudaya. Mungkin itu akan bersifat sementara selama virus corona merajalela. Cuma masalahnya adalah bahwa virus itu tidak dapat lenyap, tidak bisa lenyap kecuali oleh kehendak Tuhan. Maka setelah merajalelanya virus tersebut mereda, sebaiknya perubahan-perubahan simbol budaya tadi, ya, simbol hubungan sosial tadi tetap dipertahankan. Jadi perubahannya dipertahankan, jangan lagi salaman, cium tangan, kemudian cipika-cipiki, berpelukan dan sebagainya. Nah, ya nggak apa-apa kan, nggak melakukan hal-hal yang seperti itu juga tidak akan mengurangi keeratan, tidak akan mengurangi keakraban, rasa hormat, dan juga tidak akan mengurangi derajat kasih sayang. Nah, lalu mengapa kita perlu di rumah? Stay at home untuk orang yang memang tidak ada pekerjaan di luar rumah, atau work from home untuk orang yang punya pekerjaan di luar rumah, kita kerjakan dari rumah. Learn atau study from home buat para siswa dan mahasiswa. Nah, mengapa perlu seperti itu? Bagi yang terpapar COVID-19 yang disebut pasien dalam pengawasan atau PDP, atau bagi orang yang berisiko tinggi terpapar COVID-19 yang disebut orang dalam pengawasan ODP. Nah, sebaiknya mereka ini mengisolasi diri agar tidak menulari orang lain, termasuk saudara atau keluarganya. Apa yang sebaiknya dilakukan oleh PDP dan ODP itu? Ikut petunjuk dokter. Terus apa yang perlu dilakukan oleh orang-orang di sekitar mereka atau masyarakat di sekitar mereka? Pertama, tolonglah mereka untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Kedua, awasilah mereka dari kejauhan. Jadi jangan mengawasi dari dekat, tapi dari kejauhan, bisa menggunakan teknologi komunikasi zaman sekarang, sosmed misalnya atau HP, agar mereka patuh pada aturan. Kalau mereka melanggar aturan, keluyuran kemana-mana, ya dilaporkan ke pihak yang berwajib atau ditegur supaya kembali ke rumah. Kemudian agar juga orang-orang itu patuh pada aturan dokter maupun aturan pemerintah. Selain itu juga agar dia ini segera mendapat pertolongan saat memerlukan. Misalnya mereka ini terlihat sangat lemah, lemas, butuh bantuan pernafasan dan sebagainya. Maka para tetangganya atau saudara-saudara di sekitarnya, masyarakat di sekitarnya bisa melaporkan pada pihak yang berwajib atau dokter. Nah, untuk mendekati mereka, untuk menangani, menolong mereka, tidak sembarang orang bisa lakukan. Orang tersebut harus menggunakan APD, alat pelindung diri, kayak astronot itu. Nah, oleh karena itu masyarakat juga hati-hati di dalam berhadapan dengan mereka. Oke. Nah, sekarang bagi yang sehat,
yang tidak berisiko tinggi terpapar COVID-19 karena tidak berhubungan langsung dengan orang-orang yang sudah terpapar COVID-19 yang positif, ya PDP tadi. Nah, ini sebaiknya juga tinggal di rumah atau bekerja dari rumah atau belajar dari rumah. Nah, karena kita ini atau kalian ini, orang-orang tersebut dapat mengkondisikan dan mengatur rumah mereka sendiri untuk menghindari paparan COVID-19. Misalnya disemprot dengan disinfektan, kemudian juga dari rumah, orang yang tinggal di rumah itu bisa berulang kali cuci tangan dan sebagainya, sehingga rumah menjadi tempat yang paling aman buat orang-orang sehat ini. Rumah adalah juga tempat bagi keluarga inti, keluarga yang paling mudah diberi pengertian dan diajak bersepakat dalam mengatur hubungan sosial di antara anggota rumah tangga itu. Suruh menjaga jarak kah, atau disuruh untuk bebersih diri, menjaga kebersihan dan kesehatan. Juga yang paling mudah diatur untuk menjaga menu makanannya. Nah, kemudian rumah juga menjadi tempat perlindungan yang paling aman untuk menjaga privasi, ya, yang masyarakat sudah bikin tata krama yang membuat orang lain itu tidak bisa sembarang masuk rumah orang. Nah, artinya rumah menjadi tempat yang paling aman dan nyaman untuk melakukan social distancing. Nah, dengan semua orang melakukan social distancing dan stay at home, work from home, learn from home, ini merupakan cara kita untuk memerangi COVID-19. Maka kita bisa melindungi diri dari paparan COVID-19, kita melindungi orang lain dari paparan COVID-19, kita melindungi para dokter dan perawat serta tenaga penunjang medis dari kelelahan mereka karena harus merawat kita atau merawat lebih banyak orang di tengah masyarakat dan sebagainya. So, stay at home, jaga jarak dari orang lain, termasuk anggota keluarga sendiri, makan cukup, istirahat cukup, jaga kebersihan, dan sebagainya. Oke.